Shalom. Pagi Abuna, Shalom. shalom. Salam Abuna. Shalom Abuna. Pagi, Shalom Abuna, selamat pagi pagi. Selamat pagi. semuanya. Pagi, Uni. Selamat Salam. pagi. Udah sehat ya, Abuna? Puji Tuhan. Abuna udah Iya. sehat. Ya, Bapak Ibu semuanya didengar oleh Tuhan sehingga saya segar sekali pagi hari ini. Kita beri tepuk tangan yuk untuk kebaikan Tuhan Yesus yuk. Terkadang kita merasa lelah, terlalu lelah, tapi karena semangat jadi nggak dirasakan ya. Tapi sebenarnya ada saatnya di mana tubuh kita itu memberikan alarm bahwa ini saatnya untuk merecharge atau istirahat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sama seperti tubuh kita memberikan alarm, terkadang seringkali juga Tuhan juga memberikan hidup kita untuk alarm ya. Dari mulai apa? Masalah, lalu kemudian apalagi berkat. Setiap hal itu alarm dari Tuhan. Untuk apa? Untuk selalu mengingat bahwa baik atau buruk keadaan kita, kesetiaan kita tidak boleh berubah. Kerajinan kita jangan sampai kendor. Makanya semangat Worshipers adalah apa saudara? Jangan kasih kendor. Iya. Terima kasih ya, sudah siap ya semuanya ya untuk memuji menyembah Tuhan. Ya, untuk itu mari sama-sama kita satu dalam doa. Kak Alden yuk silakan kita mulai yuk Kak Alden. Hari ini juga dibantu oleh anak saya yaitu Alden. Iya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa ya. Tapi saya mengucapkan shalom dulu, selamat pagi untuk Ibu Biho dan juga untuk Ibu Duma, Sipurian, dan juga untuk Abu Nikartika, Talia, untuk Ibu Acen, ya, Kak Alden, untuk Ibu Diana, Bu Dora Gunawan, Bu Lani, Pak Hendri, Bu Leli Kristiani, Bu Lingga, Pak Mardani, juga Bu Marlina, Pak Musa, lalu Bu Yani, ya, lalu kemudian juga Bu Sinai dan juga Kak Petris. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa ya, saudara-saudara yang terkasih, sahabat Worshipers. Kami satukan hati, kami satukan iman, kami satukan penyembahan kami hanya bagimu ya Tuhan kami Yesus Kristus, junjungan kami, juru selamat Tuhan dan Allah kami yang hidup. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah mendengar seruan doa sahabat-sahabat hamba-Mu ini. Dan hamba yakin dan percaya Engkau pun juga mendengar seruan doa dari hamba-Mu beserta keluarga hamba untuk para sahabat Worshipers, sehingga apapun yang menjadi pergumulan, persoalan dan juga pekerjaan dan hal-hal yang baru yang sedang mereka hadapi di tahun 2026 ini, kami percaya kami telah menerima hal itu, yaitu kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Maka tahun 2026 ini kami akan hidupi dan harus kami hidupi sebagai kehidupan dalam iman yang tak tergoncangkan. Dalam berkat nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin di tempat kita masing-masing. Haleluya, kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita mau naikkan satu pujian ini ya saudara. Pujian yang tentunya akan menjadi sebuah hal yang menarik untuk kita bersama-sama untuk naikkan. Ya, kita naikkan pujian ini sama-sama ya Bapak Ibu. Sungguh besar perbuatan-Mu Tuhan, betapa besar perbuatan-Mu, nyatakan karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tingkatkan di janji-Mu, menolong pembela
Mari kita memuji Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Kau luar biasa Tuhan, betapa besar perbuatan-Mu, nyatakan karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, amin, tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Amin. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu dan berkat-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Haleluya. Saudara bersukacita, amin. Amin ya. Dalam segala hal, dalam segala perkara kita harus tetap bersukacita. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Kak Alden, luar biasa, Tuhan memberkati Muna. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Ya, kalau dunia memiliki semboyan mens sana in corpore sano. Apa itu artinya? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, demikian juga ketika kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita bahwa di dalam iman
yang teguh terdapat apa saudara? Terdapat firman Tuhan yang nyata. Amin. Karena sama seperti halnya terakhir saya sampaikan bahwa kalau kita punya handphone lalu kita download aplikasi dan kita coba maksimalkan aplikasi itu, tujuannya adalah supaya apa? Kita bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan optimal. Nah, demikian juga kehidupan kita, demikian juga dengan pekerjaan dan usaha kita dan masa kehidupan kita, baik di masa muda maupun di masa tua. Nah, kita akan lanjutkan di Nehemia pasal yang keempat, dan hari ini kita lanjut di ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Nah, ketika kita mendownload aplikasi Alkitab di handphone, tetapi kita tidak pernah mendownload firman Tuhan dan mengaplikasikan dalam hidup kita, waduh, jangan sampai nanti ternyata yang di surga lebih banyak handphonenya yang masuk daripada orang-orang pemilik handphone. Karena kebanyakan handphonenya yang nyari Alkitab, orang yang gak pernah nyari firman Tuhan ya. Oke saudara, mari kita buka sama-sama Nehemia pasal 4. Ayat 4 sampai ayat yang kelima. Kita baca di tempat kita masing-masing. Demikian ada tertulis ya. Setelah Tobia mengejek-ejek ya, mengolok-olok, lalu disambut dengan apa? Dijawabnya ayat 4. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Ya, kata membangun menjadi sebuah tema dalam minggu ini di Nehemia pasal yang keempat. Membangun bicara mengenai mendirikan atau mengerjakan atau mewujudkan ya, baik masa depan, baik pekerjaan, baik segala hal. Kata membangun adalah kata yang sangat-sangat relevan untuk kehidupan manusia. Nah saudara, Nehemia tidak membalas ejekan dengan ejekan, atau Nehemia tidak membalas ejekan dengan argumen, atau Nehemia tidak membalas ejekan dengan menulis status di WA ya. Jadi yang bisa kita aplikasikan, poin yang pertama adalah mari kita rubah cara kita membalas perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain atas hidup kita. Kalau tahun-tahun yang lalu kita biasa membalas dengan cara membalas dengan menulis di status WA sindiran-sindiran yang halus, dengan baik kalimat-kalimat yang langsung menyentuh pokok permasalahan, ataupun dengan cara menulis firman Tuhan dengan maksud untuk supaya orangnya merasa tersindir. Yuk kita harus rubah ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi pribadi yang sama kayak tahun lalu. Resolusinya baru, pribadinya sama, maka hasilnya ya sama saja ya. Perencanaan baru tapi mengerjakannya dengan pola yang sama, hasilnya ya sama saja. Kalau kita rindu mengalami sesuatu, mendapatkan apa yang kita deklarasikan sesuai dengan yang kita baca di pergantian tahun, yaitu dari Ibrani pasal 12 ayat 28. Karena kita telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan ya. Yuk kita baca dulu sama-sama supaya ini menjadi dasar, karena ini saling terkait satu dengan yang lain. Merespon sesuatu yang tidak menyenangkan memang membutuhkan keberanian untuk apa? Untuk merendahkan diri sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita ibadah pun, ibadah kita pun berkenan di hadapannya. Karena Ibrani pasal 12 ayat 28 berbunyi, ini dasar sebagai tema tahunan kita, yaitu tahun 2026 adalah tahun dalam iman yang tak tergoncangkan. Jadi
Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, ya. Mengucap syukur. Jadi kalau misalnya kita diperlakukan tidak menyenangkan, dengan tidak kita membalas dengan cara yang sama, itu adalah bentuk lain dari cara kita mengucap syukur. Bukan karena mengucap syukur kita diejek. Jangan salah saudara, saya tidak mengajarkan Bapak Ibu untuk mengucap syukur kalau diejek. Puji Tuhan diejek, bukan seperti itu. Tetapi dengan memberikan respons yang positif. Ya, jangan kita hiasi status WA dengan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan juga, apalagi untuk orang-orang yang selama ini disandingkan dalam kehidupan kita. Kan lagi marah Abuna. Justru itulah firman Tuhan. Itulah gunanya saya sebagai hamba Tuhan. Itulah manfaatnya BW ini, untuk mengingatkan saudara. Ya. Lalu bagaimana kalau kita nggak mau balas? Kita bawa ke hadapan Tuhan. Sama seperti Nehemia ini. Kita buka lagi di Nehemia pasal yang keempat. Ya Allah, dengarlah bagaimana kami dihina. Ya. Sebenarnya kalau di dalam teks kitab Ibrani itu, dengarlah doa kami. Engkau tahu bagaimana kami dihina. Jadi diawali dengan kata dengarlah doa kami. Ya. Nah, kami berdoa atau dengarlah doa kami ini bentuk reflektif. Jadi poin yang kedua, hari ini kita diingatkan mengawali menjalani sudah di awal tahun 2026 ini, kita memiliki sikap yang merefleksikan keberserahan penuh kepada Allah yang hidup. Keberserahan penuh itu artinya tidak lagi langsung membalas, tetapi bawa ke hadapan Tuhan. Ya. Lalu utarakan apa yang disampaikan oleh Nehemia dan kawan-kawannya ini, bukan mendoakan sesuatu yang buruk. Lihat bagaimana mereka berdiri dari sisi perspektif Allah. Mereka bukan menghina kami, tapi menghina engkau. Nah, ini yang membedakan. Ketika kita datang berdoa, ini poin yang ketiga, Tuhan tolong bela saya lah. Lihat, Nehemia tidak menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh dia dan teman-temannya ini dan saudara-saudaranya ini sesuatu yang layak untuk dibela. Tetapi dia membawa sesuatu yang unik, ya. Ini strategi yang cukup unik juga. Dia bawa bahwa Tuhan, mereka sudah menghinamu. Dengan apa? Dengan mengejek apa yang kami lakukan. Ini sebuah pernyataan sikap bahwa kami bersamamu dan kami lakukan ini karenamu. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita berdoa, doa itu bukanlah sebagai pertanda bahwa kita lemah. Doa juga gak boleh sebagai pelarian. Tapi doa adalah sebuah respon iman. Doa adalah sebuah pernyataan perspektif kita bahwa hakim yang awal dan akhir teragung hanyalah Allah sendiri. Jadi di sini Nehemia tidak meminta balas dendam atas nama pribadi, tetapi minta atas keadilan dari Allah atas pekerjaan yang Allah percayakan kepada dia. Jadi aplikasi praktisnya, jangan jadikan doa sebagai opsi terakhir. Biasanya kan doa opsi terakhir, ngomong sama pendeta opsi terakhir, datang ke gereja opsi terakhir, ikut BW opsi terakhir. Setelah semua yang kita lakukan mentok semua. Nah, sekarang tahun ini harus dirubah. Datang sama Tuhan itu opsi yang pertama. Meminta pendapat, dukungan doa dari hamba Tuhan harus jadi opsi di awal. Setelah Tuhan tentunya. Datang ibadah ke gereja itu bukan sebagai opsi supaya doa kita dijawab.
Ya, karena datang kepada Allah, berdoa dan datang ke gereja bukanlah opsi. Ini sebenarnya adalah bagian primer dari kehidupan kita. Sama seperti kebutuhan primer sandang, pangan, papan. Tuhan, hamba Tuhan, gereja. Doa, hamba Tuhan, gereja. Itu kebutuhan primer, saudara. Doa, mesbah keluarga, saat teduh, itu kebutuhan primer. Itu bukan kebutuhan sekunder. Nah, kalau tahun lalu itu jadi kebutuhan sekunder, sekarang yuk kita jadikan kebutuhan primer. Kalau ada yang bertanya apa-apa doa, karena respon pertama orang yang sudah mengalami level dewasa rohani sudah pasti doa dulu. Tapi kalau orang-orang yang belum masuk dalam level kedewasaan rohani, pasti akan ngomong gini, apa-apa doa. Karena belum punya satu ikatan rohani spiritual dengan Tuhan yang dia sembah, tempat di mana dia berdoa dan berserah. Apa yang selama ini saudara tanggung, merasa saya sendirian ini, Tuhan Yesus? Saudara tidak akan merasa sendirian ketika saudara menjadikan Tuhan, doa, dan ibadah, apapun itu istilahnya dalam ketiga hal primer ini, itu diterapkan. Anda tidak pernah sendirian. Anda akan menemukan pendampingan dan pemeliharaan Tuhan. Yang sepakat boleh sama-sama katakan amin. Ya, dalam bahasa Ibrani vanit palel, kami berdoa. Aku berdoa, rumah ini berdoa. Vanit palela Elohim, kami berdoa kepada Engkau, penguasa dan pencipta alam semesta. Ya, Allah di atas segala Allah. Mari saudara, mau sekolah, mau kerja, doa harus menjadi kebutuhan primer. Doa tidak bisa diwakilkan, karena doa adalah refleksi, relasi, ikatan batin kita dengan hatinya Tuhan. Sekalipun ada orang yang mengejek apa-apa doa, karena mereka selalu selalu mengandalkan apa yang dilihat oleh mata kepada dunia. Tetapi kita hanya mengandalkan kegerakan hati Tuhan. Bukankah begitu Bapak Ibu? Sama seperti halnya apa yang Bapak Ibu lakukan kemarin. Berapa banyak Anda berdoa singkat, panjang, setengah panjang, apapun isi doa Anda, termasuk mendoakan saya, mendoakan keluarga. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Tetapi lihat bagaimana perpanjangan tangan Tuhan mampu mengubah doa menjadi ladang berkat, mampu mengubah doa menjadi sumber mujizat, mampu mengubah doa menjadi sarana pemulihan. Sehingga apapun yang sedang kita bangun di tahun ini, kita percaya melalui doa yang sungguh-sungguh, tidak membalas dengan aksi yang sama atau argumen yang sinistis. Saya percaya kita semua akan menjadi orang-orang yang menuai apa yang dijanjikannya itu, sesuai harapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih, Ibu Helmi juga sudah Tuhan pulihkan. Kami bawa kepadamu kondisi Pak Hendri Gunawan dan juga Ibu Dora Gunawan. Engkau tahu betul apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, firman-Mu berkata, sehelai rambut kami jatuh, Engkau pun tahu, Engkau perhitungkan. Maka Engkau juga yang akan menjamah dan memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba sungguh bersuka cita. Kami bersorak-sorai, kami memuji menyembah-Mu. Kami yakin kalau kami awali dengan sukacita, dengan pujian, penyembahan dan doa yang sungguh-sungguh, maka kami akan melihat pembelaan yang sempurna daripada Engkau. Kami tidak akan lagi membalas dengan menulis status di WA. Kami tidak akan lagi membalas dengan cara-cara manusia yang keji. Tetapi kami hanya langsung merespon, karena balasan itu adalah hak sepenuhnya daripada-Mu. Jadikanlah hidup kami sebagai orang-orang yang tidak lagi menjadikan doa sebagai opsi terakhir, tetapi doa adalah sarana untuk mengungkapkan dan menyatakan di mana posisi kami, apakah sepakat dengan-Mu atau sepakat dengan dunia.
Kami belajar hari ini sesuatu yang bukan yang baru. Mungkin sudah sering kami lalui dan kami dengar, namun kami sering kali lupa. Ya, kami tidak mau lagi menyimpan luka. Kami tidak mau lagi menyimpan dendam. Kami tidak mau lagi menyimpan akar pahit. Kami tidak mau lagi membalas dengan emosi, tapi kami mau menyerahkan semuanya hanya kepada Engkau. Ajarilah kami berdoa dengan iman, bukan dengan reaksi. Karena itu yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Dalam berkat nama-Mu, kami beriman bahwa Engkaulah penjaga kami. Engkaulah Tuhan penjaga kami yang tidak pernah terlelap. Engkaulah yang akan menjaga keluar masuk kami, sehingga baik kami keluar saat matahari sedang ada di hadapan kami atau bulan, kedua hal itu tidak akan bisa menyakiti kami. Sampai kami masuk kembali, kami masuk tetap dalam penjagaan-Mu, karena penjagaan-Mu adalah penjagaan yang terus ada dan tidak pernah terlelap. Tidak pernah terlelap penjaga kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera yang telah Engkau sediakan dan berkat pemeliharaan, sehingga perbendaharaan dan lumbung-lumbung kami tetap ada tersedia untuk kehidupan kami. Kami takkan berkekurangan, sebab Engkau sendiri yang menyuapi kami dengan tangan-Mu. Saudara-saudari, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Worshipers terkasih, bukalah tangan-Mu dengan iman sebagai pertanda bahwa Engkau yakin dan percaya Engkau sendiri menerima berkat surgawi ini. Sesungguhnya Tuhan Allah Bapa di surga telah menyediakan berkat atas-Mu, dan inilah berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Di dalam berkat nama-Nya yang kudus, Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, kita beri tepuk tangan saudara. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi ingat, doa bukan opsi terakhir ya, tapi doa harus menjadi opsi yang pertama. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Bunda Budi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semuanya. Tuhan yang boleh sehat ya. Selalu sehat, Tuhan berkati. Terima kasih ya Bunda, teman-teman. Iya. Terima kasih. Iya. terima kasih. Buning, Terima kasih ya Valeri, Bunda. Alden. Aku yang Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Selalu Siap, Bunda. sehat, semua antusias. Amin. Ibu-ibu antusias. Iya. Oke, Worshipers, kita tutup dengan semboyan apa? Jangan Jangan tinggal. Selamat Ya. pagi.